Bayangkan sebuah puncak gunung yang tinggi, di mana seorang manusia berdiri, memandang langit malam yang penuh dengan galaksi dan bintang-bintang. Sebuah pemandangan yang mengundang rasa takjub dan syukur terhadap ciptaan Allah yang begitu besar. Apa yang kita rasakan ketika menyadari betapa luas dan menakjubkannya alam semesta ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas fakta mengejutkan tentang keajaiban alam yang terungkap dalam Al-Quran. Siap-siap, karena apa yang akan kalian dengar bisa jadi sangat membuka wawasan dan menambah keimanan kita semua. Jadi, jangan sampai terlewat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, ya. Karena setiap like dan subscribe dari kalian sangat berarti untuk kami dalam menghadirkan konten-konten bermanfaat. Juga, jika ada pertanyaan atau tanggapan, tulis di kolom komentar, kami akan sangat senang untuk berdiskusi bersama. Keajaiban alam tentang gunung dan pergantian waktu. Tahukah kalian bahwa dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang gunung yang memiliki fungsi vital dalam menstabilkan bumi? Dalam surah An-Naba ayat 6, Allah berfirman, apakah kami tidak menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Pernyataan ini tidak hanya menggambarkan keindahan alam yang diciptakan oleh Allah, tetapi juga memberikan petunjuk tentang fungsi alam yang memiliki peran sangat penting dalam kelangsungan hidup kita. Secara ilmiah, gunung-gunung tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga stabilitas permukaan bumi. Seperti yang dijelaskan oleh para ilmuwan geologi, gunung-gunung di dunia ini terbentuk dari proses tektonik yang luar biasa. Aktivitas tektonik, seperti pergeseran lempeng bumi, menyebabkan gunung-gunung ini menjadi bagian dari struktur yang menstabilkan kerak bumi. Fungsi gunung dalam menstabilkan bumi ini bisa dijelaskan dengan konsep pasak bumi. Dalam dunia geologi, pasak merupakan benda yang digunakan untuk menstabilkan sesuatu agar tetap pada posisinya, tidak goyah atau bergerak. Demikian juga gunung, yang berfungsi seolah-olah menjadi pasak besar yang menjaga kestabilan permukaan bumi, mencegah pergerakan yang bisa menyebabkan bencana alam besar. Gunung memiliki lapisan batuan yang sangat keras dan kuat, serta memiliki massa yang sangat besar, yang berfungsi untuk meredam energi yang dihasilkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Proses ini dikenal dengan sebutan subduksi di mana satu lempeng bergerak turun di bawah lempeng lainnya. Sebagai hasil dari proses ini, gunung-gunung yang ada di bumi tidak hanya memberikan keindahan visual, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Keajaiban lain yang patut dicatat adalah bagaimana gunung-gunung yang ada di dunia ini berfungsi dalam mengatur keseimbangan iklim global. Beberapa gunung memiliki peran penting dalam mempengaruhi cuaca dan pola hujan di sekitarnya. Misalnya, gunung-gunung tinggi yang berada di dekat garis khatulistiwa seringkali menjadi penghalang alami bagi awan hujan, menciptakan zona hujan yang subur di satu sisi dan daerah yang lebih kering di sisi lainnya. Proses ini turut berperan dalam mengatur distribusi air yang sangat penting bagi kehidupan tanaman, hewan, dan manusia. Selain itu, gunung-gunung ini juga berperan dalam menyaring udara dan menyediakan oksigen yang diperlukan untuk kehidupan di bumi. Menariknya, meskipun kita hanya bisa mengamati fenomena ini dari sudut pandang ilmiah, Al-Quran telah lebih dulu memberikan gambaran yang sangat tepat tentang fungsi gunung sebagai penyeimbang alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengarahkan kita untuk memahami bahwa gunung bukanlah sekadar elemen fisik yang indah dipandang, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem yang menjaga keseimbangan hidup di bumi. Dalam pandangan Islam, semua ciptaan Allah memiliki tujuan yang sangat spesifik, dan gunung-gunung adalah salah satu contoh dari kebesaran ciptaannya yang tak terbantahkan. Ini menunjukkan betapa Al-Quran bukan hanya sebuah petunjuk hidup spiritual, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan yang dapat ditemukan oleh manusia melalui observasi dan penelitian. Penemuan ilmiah modern semakin menguatkan makna dari ayat ini, seiring dengan pengetahuan kita tentang geologi dan peran penting gunung dalam struktur bumi. Penelitian mengenai pergerakan lempeng tektonik,
serta pengaruhnya terhadap kestabilan permukaan bumi, telah membuka wawasan lebih dalam tentang keajaiban alam ini. Dengan demikian, keajaiban yang disampaikan dalam Al-Quran bukanlah sebuah kebetulan belaka, melainkan sebuah tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan yang luar biasa. Hal ini memberikan kita pelajaran penting bahwa setiap elemen alam semesta ini memiliki peranannya masing-masing, yang semuanya saling terkait dan mendukung kehidupan di bumi ini. Keajaiban laut dan kehidupan laut. Dalam surah Al-Furqan ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang menjadikan dua laut yang bertemu, yang satu tawar dan yang lain asin, dan dia jadikan antara keduanya dinding yang tidak tampak." Ayat ini menggambarkan fenomena alam yang begitu menakjubkan mengenai pertemuan dua laut yang memiliki salinitas yang berbeda, namun tetap terpisah meskipun saling bersentuhan. Fenomena ini dikenal dalam ilmu kelautan dengan nama haloklen, yang merujuk pada perbedaan salinitas antara dua badan air yang berbeda, seperti antara laut dan sungai atau antara dua laut yang memiliki kadar garam yang sangat berbeda. Haloklen ini terjadi karena perbedaan suhu, salinitas, dan kepadatan air, yang menyebabkan lapisan air tawar dan air asin tetap terpisah meskipun mereka saling bersentuhan. Menariknya, meskipun fenomena haloklen baru ditemukan oleh ilmuwan modern, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengungkapkan hal ini ribuan tahun yang lalu dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya sebuah kitab petunjuk spiritual, tetapi juga mengandung pengetahuan ilmiah yang sangat mendalam. Pengetahuan ini hanya dapat dipahami oleh umat manusia setelah melakukan penelitian dan pengamatan terhadap alam semesta. Di lautan, ada berbagai jenis kehidupan yang berkembang biak, dari mikroorganisme hingga ikan besar, yang semuanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kehidupan laut yang beragam ini menunjukkan kebesaran ciptaan Allah yang begitu sempurna, di mana setiap makhluk hidup memiliki fungsi dan tempatnya sendiri dalam rantai makanan yang panjang. Selain itu, pertemuan antara laut tawar dan laut asin juga memiliki dampak penting terhadap kehidupan laut. Di sepanjang pantai dan muara sungai, di mana air tawar dan air asin bertemu, terbentuklah ekosistem yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati. Tempat-tempat seperti estuari dan laguna menjadi rumah bagi banyak spesies yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Disinilah ikan-ikan muda dan makhluk laut lainnya mencari perlindungan dan makanan sebelum mereka berpindah ke laut yang lebih dalam. Proses pertukaran zat gizi antara air tawar dan air asin di kawasan pertemuan ini juga memberikan kontribusi besar terhadap produksi makanan di lautan, yang pada gilirannya mendukung kehidupan manusia yang bergantung pada hasil laut. Fenomena ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur semua aspek alam semesta dengan penuh kebijaksanaan. Pengetahuan yang terkandung dalam ayat Al-Quran tentang pertemuan laut ini, yang baru dipahami oleh para ilmuwan setelah berabad-abad, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Bagi umat Islam, hal ini adalah bukti nyata bahwa Al-Quran adalah kitab yang mengandung ilmu pengetahuan yang relevan dan bermanfaat untuk kehidupan umat manusia sepanjang masa. Dari perspektif ilmiah, kita juga dapat melihat bahwa interaksi antara laut tawar dan asin memiliki dampak langsung terhadap siklus kehidupan yang ada di bumi, yang tidak hanya terbatas pada kehidupan laut, tetapi juga kehidupan manusia. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, kita bisa semakin memahami betapa luar biasa kebesaran ciptaan Allah yang terkandung dalam Al-Quran. Apa yang diungkapkan dalam ayat-ayatnya ternyata bukan hanya merupakan petunjuk spiritual bagi umat manusia, tetapi juga memberikan wawasan yang mendalam tentang alam semesta dan kehidupan yang ada di dalamnya. Hal ini semakin menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang abadi, yang tak hanya mengatur kehidupan spiritual manusia, tetapi juga memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan alam semesta. Keajaiban alam semesta dan galaksi. Al-Quran juga menggambarkan penciptaan alam semesta dengan sangat indah dan ilmiah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu kesatuan yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya? Ayat ini mengisyaratkan tentang asal mula penciptaan alam semesta, yang sangat mirip dengan teori ilmiah modern mengenai asal mula alam semesta melalui ledakan besar atau Big Bang. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta bermula dari satu titik yang sangat padat dan panas, kemudian mengalami ledakan besar yang menyebabkan alam semesta berkembang dan mengembang seperti yang kita amati sekarang. Penemuan ini menunjukkan bahwa alam semesta kita berasal dari satu kesatuan yang kemudian terpisah dan berkembang menjadi bentuknya yang sekarang. Hal ini sangat mirip dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Selain itu, Al-Quran juga menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi dalam waktu yang sangat singkat. Dalam surah Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari." Pengetahuan ini mengarah pada pemahaman ilmiah bahwa alam semesta, termasuk planet-planet dan galaksi-galaksi, terbentuk dalam rentang waktu yang sangat besar. Namun proses dasar penciptaannya dapat dipahami dengan cara yang sangat jelas dan logis. Keajaiban ini semakin mempertegas bahwa Al-Quran bukanlah sekadar kitab agama, tetapi juga sebuah sumber ilmu pengetahuan yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dengan pengetahuan ilmiah yang semakin berkembang, kita semakin bisa melihat keselarasan antara wahyu dan sains, yang memberikan bukti bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup yang tak hanya berbicara tentang spiritualitas, tetapi juga tentang alam semesta dan segala yang terkandung di dalamnya. Semua fakta yang telah kita bahas tadi hanya sebagian kecil dari keajaiban alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Keajaiban ini bukan hanya untuk kita renungkan, tetapi juga untuk kita syukuri dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan semakin mendalamnya pemahaman kita tentang alam semesta, kita semakin meningkatkan rasa syukur dan keimanan kepada Sang Pencipta. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.